Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Tentu yang pertama, Lembaga Kasum mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang masih mengalir kepada kita, terutama nikmat iman. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu bagaimana gambaran neraka jahanam. Ya. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa pada hari kiamat nanti neraka jahanam akan dihadirkan dan di depannya telah dipersiapkan 70.000 barisan malaikat. Akhirnya barisan gini, ya. Yang jumlah setiap barisannya melebihi jumlah seluruh jin dan manusia. Dari sebuah baris. Setala ke, mboto malaikat ake pala daripada seluruh manusia dan jin yang pernah ada. Dari setala. Sementara akeke pidum puru ribu tala. Ya. Mereka menarik neraka jahanam itu dengan gigi-gigi mereka. Jadi rapina neraka kani asana kani woina ngenge. Ngenge sambil ditarik, bukan pakai tangan. Neraka jahanam memiliki 4 kaki. Warna ini lina. Yang jarak 1 kaki ke kaki yang lain sejauh 1000 tahun perjalanan kaki di bumi. Dari tondo edi na sebuah lawa edi sebuah ga itu 1000 mbak perjalanan kaki netake di dunia ke pula ama. Ya. Neraka jahanam mempunyai 30 kepala. Wara tolumpuru mbuat tutana. Pada setiap kepalanya terdapat 30.000 mulut. Kan tolumpur tutan deh. Berarti masing-masing tutan tadi ke. Wara 30.000. 30.000 mulutnya di masing-masing kepala ini. Dan setiap mulut itu terdapat 30.000 gigi geraham, woinaena. Pada kedua bibirnya itu terdapat 1 rantai besi yang terdiri dari 70.000 mata rantai. Jadi misalnya mengenai ke 1 rantai gini, 2 rantai, sampai 70.000. Dei ravena, de vivina, lain rave, vivi. Ya. Setiap mata rantai itu dipegang oleh para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, jadi di bibir rantai ke dipegang lagi malaikat lagi. Paham benar ini? Poin gambaran tentu lain ke. Ya. Kelak neraka jahanam itu akan dibawa ke hadapan manusia dari sebelah kiri aras. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya,
innaha tarmi bisararing kal qasri. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Surah Al-Mursalat ayat 32. Nah itu kepala gambaran neraka jahanam, Kak. Dari neraka jahanam ya. Ya, kemudian kita akan bahas bagaimana mereka yang digiring ke neraka itu. Pada hari kiamat nanti, jamaah sekalian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke neraka. Sedangkan wajah mereka berwarna hitam kelam, mata melotot dan mulut terkunci. Nah, jadi wajahnya hitam, meempangi. Pokoknya ana gambarkan meempangi bener. Kalau selama di dunia tetap betul meempangi edre wati puara aon edre dibanding meempangi penghuni neraka nanti itu. Ya, mata melotot, nalosa kone bola isimadana. Dan mulut terkunci, dikunci mulutnya. Sesampainya di pintu neraka, mereka akan disambut oleh malaikat Zabaniyah yang telah siap dengan beberapa belenggu dan rantai besi di tangannya. Kemudian rantai-rantai itu akan dimasukkan ke dalam mulut orang-orang kafir dan ditarik keluar dari dubur mereka. Jadi rantai kah tahu di asa di kalosa di ponto. Tuh. Iya. Itu rantai dari neraka. Sementara itu, tangan kiri mereka akan dibelenggu ke leher dan tangan kanan akan dimasukkan ke dada hingga menembus punggungnya. Ya. Setelah itu, mereka akan diikat dengan rantai bersama setan secara berpasang-pasangan. Ya, jadi penghuni calon penghuni neraka akan dibelenggu bersama setan-setan. Ya. Para malaikat akan menyeret wajah mereka sambil terus memukulinya dengan palu besi raksasa. Jadi pahu dewi itawa dan randa sambil randa sambil dentudu. Au nentudu sambore dari neraka. Setiap kali hendak melepaskan dari ikatan rantai-rantai itu, malaikat akan mengembalikan mereka pada keadaan semula, seraya membentaknya dengan berkata, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kalian dustakan ini. Ini dia pelajari usaha bisa usaha klosa. Ya, nanti selalu nanti kaciam balik Pak Malaikat. Dia terus sambil dikatakan, semacam itu, ake tahor da imbi mu pinane mori ini, mori sagarane adem re, mori paper cau re. Nah, re. Nah, dikatakan seperti itu oleh malaikat. Dan suatu ketika Fatimah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah engkau tidak bertanya kepada malaikat Jibril tentang umatmu? Bagaimana para malaikat nanti akan memasukkan mereka ke dalam neraka?" Ya, kalau tadi kan disitu digambarkan bahwa mereka itu ditarik derandal pahuna sambil dituduh ke sambore raksasa dan neraka. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, para malaikat akan menggiring umatku ke neraka, tetapi tidak dengan wajah hitam kelam. Nah, itu perbedaannya umat Muhammad. Waktu jami empangin bune makan ini. Tidak juga mata melotot. Dan tidak mulut terkunci. Ya. Tangan tidak dirantai dan tidak pula diikat bersama setan secara berpasang-pasangan.
Fatimah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, lantas bagaimana para malaikat menggiring umatmu ke neraka?" Rasulullah menjawab, "Setiap orang yang lanjut usia dan kaum muda akan digiring ke neraka dengan dipegangi janggutnya. Sedangkan kaum perempuan akan digiring dengan dipegangi kepang rambutnya. Dan ada pula yang dipegangi jambulnya." Jadi domul nere akin rapi re. Akin rapi bewa neraka randa. Wati randa krante. Palan rapi be jenggona. Mai batu ngomi. Ngomi mapandang ente sampai pende. Wa urabado wati ko ngam kade mapula pa fikomu, macaru pa macomu, danamu, macaru pa tanamu TV, macaru pa PC mu HP. Randa ya ditarik jenggotnya. Domone kalau dosiwe au hongkon ke au hongkora khalifa nage kepan gini ya rasa una para rasa ir ni sanu ni rabi beni warawalija jambunya tando ke au merendap rabi kan dede itu kalau orang Islam. Saat itu sangat banyak orang yang beruban. Jadi pada saat edepre boto do mapura honggona. Karena itu ada sebagian dari umatku yang dipegang ubannya dan dituntun ke neraka dalam keadaan menyesal dan berterus menggumam. Agung kahina, oh masa mudaku, ya ngopenen ini, tenggor walen re. Ya, betapa lemahnya aku ini. Aku menyesal siage. Bu babau puteng ko pintang kalau sampai penti plak di hade. Na tenir magri dalam upar gitar ka. Nalau recel lengan la pa tapi ko milaw ka pa gitar. Wade raka jam 10 pesan. No mabu mali. Ya, jam 12 pesi nangangor ka cencai ka, gitu kan. Iya. Ndaki ko kana muda perehna. Oh masa muda kue, betapa lemahnya diriku. Ya, artinya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dulu masa mudanya. Saat itu sangat banyak pemuda yang berjanggut. Karena itu ada sebagian dari umatku yang dipegang janggutnya dan dituntun ke neraka seraya berteriak-teriak, "Oh, ketampananku." Iya, wow, ngapu gagal nih, ngapu ganteng nare. Ya, alangkah malangnya aku hari ini. Anda wow baganteng, kone maganteng pun beo ti sambiamu, kone maganteng pun beo wali waktu si pademu agama. Saat itu sangat banyak kaum perempuan yang berjambur au kalau sa poni-poni on gede. Maka tada au oleh-oleh ko punin cawa punin artis-artis pada kali tok dua nih maksudnya siam dengan tok dua. Karena itu sebagian dari umatku yang dipegang jambulnya dan dituntun ke neraka seraya terus menyesali hidupnya dan berkata, "Oh kecantikanku." Malu untuk si bege au dari makeup na Hongkong itu oleh-oleh ke punin cawa biga. Ya, jambulnya. Au nggak sia, oh kecantikanku, betapa jeleknya aku hari ini. Kau kan itu do losa de uma, lain kon losa de uma, ge justru sengaja dipamer. Mai wali Facebook, dipamer Facebook untuk mendapatkan monetisasi konten. Malu wara pitdi na di Facebook abu. Ya, na joget-joget sih kena pamer-pamer si Hongkong na pamer-pamer auratnya ga botol tu mentanda akhirnya cola juga Facebook de tiba de dosa terus deh selama menggairahkan orang ya kalau nak itu duali de dosiwe ga misalnya di Facebook ga kalau nak itu duali selama itu menggairahkan laki-laki yang menontonnya itu dosa terus itu berdosa terus itu. Ya. Iya, kalau memang kita mau bisa sih
mau mendapatkan monetisasi atau dibayar di Facebook itu berdakwah. Ambil beberapa ayat yang kita tahu, yang kita kuasai, kemudian kita pastikan tafsirnya apa maksudnya dan sebagainya, dijelaskan bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara penyampaian yang lemah lembut, supaya orang itu merasa sejuk dengan cara penyampaian kita, meskipun melalui Facebook, meskipun melalui TikTok, meskipun melalui Instagram ataupun di YouTube, tidak apa-apa. Dan memang hari ini harus seperti itu. Para ustaz itu hari ini harus dituntun untuk melakukan dakwah digital namanya. Dakwah di media sosial, karena dalam rangka mengkanter, menangkis, au majoge-joge mamai maksiat yang cawe ya. Sehingga begitu warga tanda pre, nanti akan ada kebaikan-kebaikan melewat dari beranda-beranda mereka. Nah, tetapi kalau wanita itu hanya memamerkan auratnya di depan umum, baik secara langsung maupun di internet dan sebagainya, maka dia nanti akan mengatakan, oh kecantikanku, betapa jeleknya aku hari ini. Itu. Ya, malam dan tuduh, rapi paksa. Tiwaran tika honggon ini rapi membuja-buja. Anda ku rima masalah salah merabi ya. Rima sengaja rom dari maka hancur podo. Ya. Demikianlah mereka akan digiring dalam keadaan yang beraneka rupa hingga berjumpa dengan malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Ketika menyaksikan keadaan itu, malaikat Malik bertanya kepada malaikat yang membawa mereka. Ya. Wahai malaikat Malik, siapa mereka ini? Sesungguhnya belum pernah ada orang-orang celaka yang datang kepadaku dalam keadaan sebagus ini. Wajah mereka tidak hitam, tangan mereka tidak dibelenggu, dan tidak pula dikalungkan rantai di leher mereka. Malaikat yang membawa umatku menjawab, kami diperintahkan Allah untuk membawa mereka dengan cara seperti ini. Artinya umat Muhammad ini, tapi karena ya tetap melakukan memamerkan auratnya dan sebagainya. Malaikat yang membawa umatku, ya, kami diperintahkan Allah untuk membawa mereka dengan cara seperti ini. Ya, kata malaikat-malaikat yang membawa tadi itu. Lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, wahai golongan orang celaka, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan, ketika digiring para malaikat ke neraka, mereka akan terus meronta sambil berteriak, ya Muhammad, Nabiku, tolonglah aku. Namun ketika melihat malaikat Malik, mereka lupa dengan Nabi Muhammad karena saking takutnya. Malaikat Malik bertanya kepada mereka, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami ini bagian dari umat yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Kami adalah umat yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu malaikat Malik berkata, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Saat malaikat Malik menyebut nama Nabi Muhammad, sontak mereka terperanjat dan secara serempak berkata, kami umat Nabi Muhammad. Coba. Ya. Malaikat Malik berkata, bukankah di dalam Al-Quran terdapat larangan bagi kalian untuk bermaksiat? Sodidu. Demikianlah. Ketika sampai di tepi neraka, mereka terdiam karena menyaksikan di dalam neraka Jahannam dan malaikat Zabariyah. Mereka pun berkata, wahai malaikat Malik, izinkanlah kami menangis untuk meratapi nasib kami ini. Malaikat Malik mengizinkannya. Mereka pun menangis sejadi-jadinya hingga air mata mereka kering dan mengalirkan darah.
Menyaksikan hal itu, malaikat Malik berkata, alangkah indahnya bila tangisan itu kalian lakukan saat di dunia dulu, karena rasa takut terhadap Allah. Wahai orang-orang celaka, sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi kalian pada hari ini kecuali neraka. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ake yang menjadi dari kawaram daita. Tahapun daita kita nangis ogu. Kalau perlu kampoi oi mata daita re. Bangun tengah malam menangis kita. Sesali perbuatan kita, dosa-dosa kita, kelalaian kita. Sebab nanti ketika kita nanti menangis nanti di hadapan pintu neraka, di hadapan malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah, maka tidak ada gunanya itu jamaah sekalian. Bahkan kita menangis sampai air mata kita kering, dan bahkan sampai meluarkan darah, malaikat Malik dan para malaikat Zabaniyah itu tidak peduli. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran bagaimana penghuni neraka itu digiring masuk ke dalam neraka. Kemudian siapakah malaikat Zabaniyah itu? Jemaah sekalian, Mansur bin Ammar menuturkan, ketika sampai kepada sebuah keterangan, malaikat Malik memiliki tangan dan kaki yang jumlahnya menyamai bilangan seluruh penghuni neraka. Ternyata kaki ilabo rimala malaikat Malik penjaga neraka sama pambotona lapo penghuni neraka. Sementara pada neta penghuni neraka mboto pu penghuni neraka daripada penghuni surga berarti natantu kumboto pala ila berima daripada malaikat Malik ya. Dengan semua kaki dan tangan itulah ia berdiri, duduk, membelenggu dan merantai siapa saja yang ia hendaki. Setiap kali malaikat Malik melihat ke dalam neraka, kobaran apinya saling memakan satu sama lain karena takut kepada dirinya. Jadi seganas-ganasnya api neraka nadahu adena dei malaikat Malik, saking dahu adena api na cuangang delina. Ya. Sebagaimana 19 huruf di dalam basmalah. Pemimpin malaikat Zabaniyah juga ada 19 malaikat. Mereka akan mengambil dan melempar penghuni neraka dengan tangan dan kaki mereka, sebagaimana yang bisa mereka lakukan dengan tangan mereka. Dalam kali waktu, satu malaikat Zabaniyah bisa membawa 10.000 orang dengan satu tangan, 10.000 orang dengan tangan yang lain, dan 10.000 dengan salah satu kakinya, dan 10.000 dengan kaki yang lainnya. Dengan demikian, satu malaikat Zabaniyah mampu melemparkan 40.000 orang hanya dengan sekali ambil dan sekali lemparan. Jadi malaikat Zabaniyah itu nentin doga, sekali palen doga, sekali nentin itu bisa langsung 40.000 do. Iya, dewana, derandana. Iya. Hal ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kekuatan dan kemampuan yang lebih kepada setiap malaikat Zabaniyah. Pemimpin dari seluruh malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Selain itu masih ada 18 neraka lain yang memiliki wujud seperti malaikat Malik. Mereka adalah pemuka para malaikat. Setiap satu dari ke-19 malaikat ini membawahi setiap malaikat penjaga yang tak hingga jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Luar biasa. Paham memboto malaikat ya. Pandangan mata malaikat penjaga ini seperti kilat yang menyambar. Gigi mereka putih
seperti tanduk sapi. Kedua bibir mereka menyentuh telapak kaki mereka seraya menjilat-jilat api yang menyala-nyala dari dalam mulut mereka. Sementara itu, jarak antara bahu kanan dan bahu kiri setiap malaikat Zabaniyah setara dengan setahun perjalanan kaki di muka bumi. Allah telah menciptakan rasa iba dan kasihan, sedikit pun tidak menciptakan rasa iba dan rasa kasihan sedikit pun di hati para malaikat ini. Meski dalam keadaan, meski dalam sekali menyelam ke dalam lautan neraka, memakan waktu sekitar 70 tahun lamanya. Tetapi api neraka tidak menimbulkan bahaya apapun terhadap malaikat ini, dikarenakan mereka diciptakan dari cahaya, dan cahaya selalu mengalahkan api. Untuk itu, mari kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Ini perintian ini, pahaba tersiksa, pahaba luar biasanya api neraka jemaah sekalian. Nah, kelak malaikat Malik akan berkata kepada para malaikat Zabaniyah, lemparkanlah orang-orang celaka itu ke dalam api neraka. Ketika malaikat Zabaniyah melempar orang-orang yang celaka itu ke dalam api neraka, mereka secara serempak berteriak seraya berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mendengar seruan itu, api neraka pun menolak untuk menjilat mereka. Menyaksikan hal itu, malaikat Malik berkata, wahai api neraka, ambillah orang-orang itu. Ya. Api neraka menjawab, bagaimana aku akan mengambil dan membakar mereka, sedangkan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malaikat Malik pun berkata, wahai api neraka, ketahuilah, ini perintah dari Tuhan, sang pemilik aras yang agung. Akhirnya, api neraka pun menerima mereka. Di antara mereka itu ada yang dijilat kedua mulutnya, ada yang dijilat pusarnya, dan ada yang dijilat lehernya. Namun, ketika api neraka hendak menjilat wajah mereka, malaikat Malik berkata, janganlah engkau membakar wajah mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pernah sujud kepada zat yang maha, ini maksudnya orang-orang beriman, tapi berdosa. Nah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pernah bersujud kepada zat yang maha penyayang dengan wajah mereka. Jangan pula engkau membakar hati mereka. Sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat tauhid, ma'rifah, dan iman. Karena mereka pernah menahan haus di bulan Ramadan. Demikianlah mereka akan berada di dalam neraka sampai Allah berkehendak untuk mengentaskannya atau mengeluarkannya. Jadi seperti itulah kondisi orang beriman. Tapi lagi-lagi mata katakan nonta pun delu neraka ga dekon yang ngolong pauna. Kan kemarin itu kan hukuman serendah-rendahnya neraka itu kami mendeta sana dari neraka ga nang bobo si otak ga. Mbobo otak ga naringa boleh kompeta. Pahapon na mbobo na. Itu adalah hukum apalagi lah sulu tadi. Dekon kanim puasanda na sende debra apalagi lu tadi na. Nah, begitulah gambaran apa nih? Malaikat Zabaniyah. Jadi Zabaniyah itu adalah pasukan-pasukannya malaikat Malik. Ya. Tapi besar, kuat juga mereka. Kemudian terakhir untuk malam ini, bagaimana makanan dan minuman penghuni neraka? Agun nonona, agun ngahana, do dan neraka ga. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, penduduk neraka itu berwajah hitam, mendingan deh, gelap pandangan dan sangat berputus asa. Kepala mereka berbentuk seperti kubah, perawakan mereka tinggi seperti gunung, mata mereka melotot, rambut mereka seperti rimbunan pohon bambu. Selain di neraka, untuk selama-lamanya, mereka tidak lagi mengalami kematian dan kehidupan sebagaimana di dunia. Setiap penghuni neraka akan dibungkus dengan 70 lapis kulit.
dari kulit satu ke kulit lainnya terdapat 7 lapisan api neraka. Perut mereka berisi ular-ular dari api neraka yang desisannya terdengar oleh semua penghuni neraka seperti suara binatang-binatang buas. Mereka juga dikalungkan belenggu dan rantai. Tubuh mereka dipukuli dengan palu besi raksasa dan kemudian diseret pada wajah mereka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, saat-saat paling mengerikan bagi para penghuni neraka adalah manakala setiap orang dari mereka merintih dan meratap, "Ya Tuhan kami, mengapa kami dikelilingi dengan berbagai macam siksa seperti ini?" Saat itu keadaan mereka terpenjara dan terbelenggu di dalam neraka. Ketika memilih untuk diam, mereka tetap tidak akan dikasihani. Seandainya mereka bersabar, juga tidak akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan kalaupun mereka teriak-teriak meminta pertolongan, tidak akan ada yang menolong mereka. Coba, midi, cara, nangi, cara, ya, bersabar, cara, kanggisa juga, cara, tetap, ya. Nangi rumah, tiwara, pak. Kami di kisia coba bersabar, tiwara, udah sabar saja. Ini bukan saatnya sabar di sana, pak. Sabar ya dunia keku. Ya. Mereka terus-menerus meratapi kesusahan, kehinaan, dan kebinasaan yang mereka derita. Mereka diikat bersama-sama di penjara. Di penjara neraka maksudnya. Untuk selama-lamanya. Dalam keadaan penuh penyesalan. Menerima siksaan bertubi-tubi. Mengalami penderitaan yang pedih. Nanah dan darah terus mengalir dari tubuh mereka. Aurat mereka terbuka. Dan warna mereka pun berubah-ubah. Orang yang celaka itu berkata, "Ya Tuhan kami, kesengsaraan telah membinasakan kami. Dikarenakan kami adalah orang-orang yang tersesat di dunia dahulu. Ya Tuhan kami, sudilah Engkau mengentaskan kami dari siksaan ini. Karena sesungguhnya saat ini kami benar-benar termasuk orang-orang yang beriman." Nabi Muhammad SAW bersabda, saat-saat yang paling menyedihkan bagi penghuni neraka adalah tak kala Allah menciptakan untuk mereka gunung-gunung yang memiliki tanjakan yang terjal. Mereka akan mendaki gunung itu dengan menyeret wajah mereka selama 1000 tahun lamanya. Ketika mereka telah sampai di puncaknya, gunung-gunung itu melemparkan mereka ke dasar neraka jahanam. Mereka pun menyesal karena telah lalai dan lelah mendakinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, saat-saat yang sangat menyedihkan bagi penduduk neraka adalah ketika mereka meminta hujan, kemudian muncul awan yang hitam pekat dan berkata, hujan akan segera diturunkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Namun yang turun ternyata bukan hujan, melainkan bebatuan neraka yang langsung menghujami kepala-kepala mereka dan keluar dari dubur mereka. Kemudian mereka meminta-minta kepada Allah selama 1000 tahun agar diturunkan hujan kepada mereka. Suatu ketika tampak awan hitam di atas mereka dan berkata, inilah awan-awan pertanda akan turunnya hujan. Namun lagi-lagi yang turun ternyata bukan hujan, melainkan ular-ular yang besar seleher unta. Siapa saja dari mereka yang digigit ular itu dengan sekali gigitan, rasa sakit akibat gigitan itu tidak hilang darinya selama 1000 tahun. Rahau basedo ura, diwara romo ni awan, nakaceng awan puta, palsi mama adalah sawah. Sawah dit mengenge sedo, sakali mengenge na sawah ga, pilih enggak 1000 mbak aku pilih na. Coba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan kepada mereka dengan siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. An-Nahl ayat 88. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, beberapa kemalangan yang akan menimpa penghuni neraka adalah
Mereka akan memanggil-manggil malaikat Malik selama 70.000 tahun. Tetapi tidak pernah dijawab. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik tidak mau menjawab panggilan kami. Allah pun berfirman, wahai Malik, jawablah panggilan para penghuni neraka itu. Akhirnya malaikat Malik berkata kepada mereka, apakah yang telah kalian katakan kepadaku, wahai ahli neraka, orang-orang yang dimurkai Allah? Mereka menjawab, wahai Malik, berilah kami minuman agar kami merasa puas olehnya, karena api neraka telah membakar daging-daging kami, tulang-tulang kami, kulit-kulit kami, menghancurkan tulang belulang kami, dan menyayat-nyayat hati kami. Kemudian malaikat Malik memberi mereka minuman berupa air yang mendidih. Ketika mereka minum itu dan mereka pegang, rontoklah jari-jari mereka. Ketika air itu telah dekat ke mulut mereka, serta-merta mata dan pipi mereka rontok berjatuhan. Dan ketika air itu telah dimasukkan ke dalam perut mereka, usus-usus dan hati mereka pun meleleh. Coba Pak. Oi robo ni pala hancur semua serumbuna. Iya. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara kemalangan-kemalangan yang akan menimpa penghuni neraka adalah ketika mereka menginginkan suatu makanan, akan dihidangkan kepada mereka makanan yang terbuat dari kayu zakum. Ketika mereka menyantapnya, semua isi perut dan otak mereka menjadi mendidih. Kemudian mulut mereka akan mengeluarkan nyala api yang menjilat-jilat, dan semua anggota tubuh pun rontok dan berjatuhan di antara kedua telapak kakinya. Coba Pak. Nabi Muhammad bersabda, termasuk kepedihan yang akan dialami para penghuni neraka adalah mereka akan diberi pakaian yang terbuat dari cairan timah dan tembaga. Ketika pakaian itu dikenakan kepada mereka, terkupaslah seluruh kulit mereka. Orang-orang yang celaka itu berkata, berada dalam neraka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Semua orang yang lapar pasti akan menginginkan makanan, kecuali penghuni neraka. Setiap orang yang telanjang pasti membutuhkan pakaian, kecuali penghuni neraka. Dan semua mayit pasti menghendaki suatu kehidupan, kecuali penghuni neraka. Karena sesungguhnya mereka itu selalu menghendaki kematian, tetapi mereka tidak bisa mati. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, do penghuni neraka pre, nane era madem bali, ancokir ari udah kencoki ya, raho ngahan dengan hantu serumbuna, raho nono deleli serumbunya, raho sira maderai, pala ini lo mate, tidur mate jamaah sekalian, cumpur mate, melainkan dia akan merasakan penyiksaan, pokoknya abadan selama-lamanya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran bagaimana kondisi neraka jahanam, kemudian bagaimana penyiksaan terhadap penghuni-penghuni neraka, bagaimana mereka makan dan minum di neraka sana. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana siksa di dalam neraka. Nah, kalau tadi itu kebanyakan adalah berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, bagaimana kondisi makanan dan minuman yang dihidangkan oleh penghuni neraka itu. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya akan lebih detail lagi bagaimana penyiksaan atas orang-orang penghuni neraka. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.